Indarto. Eka Indarto. Kesehariannya nggak usah gitu Pak, biasa aja nggak Pak. Tampilnya ke sini. Yeah. Kesehariannya apa Pak sekarang yang dilakukan Pak? Ya. Kalau keseharian sekarang saya terjun di bidang internet, tapi lebih banyak pada pengembangan layanan dan ekosistem. Dulu pernah di Abji juga ya? Pernah di Abji. Pernah di Abji. Sekarang istilahnya apa ya? Apa di endorse ya karena sama Kominfo itu? Di endorse atau apa Pak? Atau dikaryakan? Lebih tepat mana? Enggak kan kebetulan di kantor itu ada dua ya, satunya sebagai service provider, kemudian satunya di pengembangan solusi untuk ekosistem. Nah, saya lebih menekuni yang satunya, yang ekosistemnya. Ya pada intinya bahwa sekarang itu desain pemanfaatan internet, teknologi informasi itu harus berdampak pada ekosistem. Nah, bagaimana adaptasinya, bagaimana pengembangannya sampai adaptasi, ada dua sistem dan perilaku itu yang saat ini ditekuni seperti itu. Ini kan apa istilahnya masuk dalam pandu digital. Iya. Dikit aja pandu digital apa mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi kalau pandu digital ya seperti apa ya, secara filosofi itu kan pandu itu diambil dulu sebelum pramuka itu namanya pandu ya Mas ya. Pandu. Betul. Pokoknya intinya pandu itu kabeh berguna. Saya tuh lupa dulu 10 dasar dharma pramuka. Dasar dharma pramuka itu satu. Oke. Tidak sombong. Gitu. Tukang nabung. Iya, itu seperti itu. Jadi pandu digital itu bagaimana seseorang itu mempelajari dan punya keahlian bidang teknik informasi, dan bagaimana itu diabdikan kepada masyarakat dengan konteks tertentu ya. Apakah nanti masyarakatnya di disabilitas, bagaimana disabilitas tetap bisa menggunakan internet dengan baik, bermanfaat gitu. Bagaimana nanti digunakan untuk desa, untuk UKM dan seterusnya. Nah, itu pandu itu memandu gitu untuk menuju ke satu dampak yang positif. Jadi urip ki ngene iki lho bermanfaat, ora urip ki ngrekasake wong liya gaji lokone wong liya. Iki nek bisa lihat KKN ini level 9. Profesor. Saya juga provokator. Nah, sekarang ini kan pandu digital sedang ada marak-maraknya kegiatan, di antaranya pendampingan ya Pak ya. Iya. UMKM, iya. Desa wisata. Oke, ada 4 ya? 4 atau 5? Iya, literasi, pendidikan. Gitu kan. Iya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan di awal Pak, sampai nanti prosesnya bagaimana? Oke, iya. Jadi kalau saya pelajari ya rodo-ado di beberapa negara 7 SKS ini. Ya, beberapa negara yang sudah duluan ya, seperti Eropa khususnya, itu mereka mengembangkan yang disebut dengan digital citizenship, kewarganegaraan digital. Itu ada 9 bidang ya memang. Di antaranya adalah literasi untuk akses, bagaimana mereka menggunakan akses itu dengan baik. Kemudian bagaimana mereka bukan berdagang ya, menggunakan internet itu untuk transaksi. Itu pun harus diajari toh ya. Jangan sampai seperti kita tiap hari ndelok diskon akeh ngerti-ngerti tagihannya tinggi kan gitu ya. Kalap. Ya. Nah, itu kan perlu ada satu literasi sampai etik ya, etik sampai nanti pengembangan konten dan lain-lain itu ada 9. Nah, di pandu digital ini nanti yang perlu dilakukan yang pertama itu ada yang basic Mas Bambang, yaitu basic itu lebih pada literasi dasar dalam bidang internet, diantaranya pemahaman teknologi. Kan kita sering ya duwe HP atau komputer bagus pada tinggal fungsinya 15% toh. Ya. Nonton sing ora genah ya, HP paling WhatsApp sama apa toh. gitu. Okay. Nah, ini salah satunya literasi teknologi itu ditekankan di basic itu. Kemudian literasi informasi ya, bagaimana dia mengelola, memproduksi dan menyebarkan informasi secara baik gitu. Dan literasi yang lain adalah bagaimana itu menjadi satu nilai tambah bagi diri. Itu di pandu itu dasar itu. Nah, kalau itu sudah dapat, baru nanti next berikutnya kowe iki sapa gitu. Anda itu siapa? Oh, saya pedagang. Oh, saya seorang kalau saya punya pengalaman di puskesmas itu petugas puskesmas perawat. Nah, bagaimana
mereka menggunakan teknologi informasi ini sesuai dengan konteks kesehariannya tadi. Nah, apa yang harus diawali? Mengawalinya bagaimana? Untuk mengawalinya, untuk kegiatan di Pandu Digital ini, yang pertama adalah kita punya satu program yang kurang lebih ini ya, kurang lebih sudah ada jalannya. Ya, misalnya bidang UKM, bidang apa tadi, literasi untuk pendidikan, desa wisata. Nah, kemudian untuk menuju ke sana kita melakukan yang pengalaman yang efektif itu adalah datang ke wilayah itu melakukan asesmen. Ya, asesmen. Atau istilahnya dulu itu observasi. Nah, nanti dari asesmen itu kita akan mendapatkan mengenai profil dari masing-masing portofolio. Iya, masing-masing apa tadi? Tempat. Nah, ini saya punya pengalaman menarik. Di pengalaman itu menunjukkan misalnya desa wisata, ada yang individunya bagus, tapi kalau mewakili kelompok desanya itu kurang. Ya, makanya nggak sedikit ya desa wisata tuh nggak punya YouTube, nggak punya web, nggak punya Instagram dengan baik. Jadi kemajuannya sulit, tapi individu-individunya ada. Tapi ada yang sebaliknya, ininya bagus, pengelola desa wisatanya dalam memanfaatkan digitalisasi ini, tapi pelaku-pelaku bawahnya kurang. Maka output dari Pandu Digital itu harus menjadikan per individu kompeten, kelompoknya juga kompeten, imbang gitu. Nah, setelah nanti observasi assessment, kemudian didapatkan portofolio, apa yang kemudian harus dilakukan? Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mengenai ketersediaan untuk menjadi kelompok itu bisa maju menggunakan digital. Misalnya kita ambil contoh ya, berapa banyak yang sudah punya HP atau smartphone yang cukup memadai untuk itu. Ya. Berarti infrastruktur ini. Iya, infrastruktur ya. Kemudian yang kedua, apakah daerah itu sudah ada internet atau belum? Pernah ada satu pelatihan lucu Mas, dilatihnya tuh di kota sampai desanya raiso nggak ada internetnya. ini kan satu. Itu sama dengan yang yang di IMTC dulu ya, peralatannya standar semua. Begitu kembali nih sekolah, saya ngerti gunanya apa ya. Iya. Terus yang berikutnya juga mereka diberikan satu pengetahuan kalau nanti itu menjadi desa wisata itu titik-titik mana yang memang harus diberikan infrastruktur yang memadai. Misalnya ambil contoh ya, anak-anak sekarang kalau nggak ada wifi nggak akan mau datang. Nah, wifi itu ada yang di ruang publiknya wisata, ada yang di mana, di masing-masing homestay atau KM-nya. Nah, itu kita memberikan masukan itu tentang penempatan infrastruktur. Yang kedua, kepemilikan tadi ya, punya device apa saja yang mereka lakukan. Nah, kalau itu nanti sudah, baru kita menyusun program pelatihan pendampingannya yang kita diskusikan Mas, ada partisipatorinya ya. Partisipator kalau saya mendasar Mas, nek kayak aku itu enaknya itu HP-nya kayak apa, itu ada gitu. Nah, itu kita sebagai pandu harus bisa bisa memberikan satu penjelasan referensi. Nah, kemudian referensi yo sing HP ya, paling tidak itu kalau dari pengalaman untuk UKM dan digital wisata itu memorinya itu 2 GB. Wah. Ya, memori yang kan piro? 4 ya. Wow, ya, 4 itu dari pengalaman ya, supaya dia bisa mengolah sesuatu konten, juga mengelola untuk mendistribusikannya entah pakai platform apapun lah di situ. Oke, setelah itu hasilnya nanti targetnya apa? Targetnya begini. Jadi yang pertama sambil minum Pak. Sambil minum. Minum dulu. Sebelum ke target tadi kita itu sudah janjian, tapi ternyata jenenge wong sibuki mesti ono wae. Iya. Ternyata saya ngerti-ngerti wis diguduk dari Boyolali ada tamu juga. Tak tinggal aku janjian sama sendengan. Iya. Target. Ya, targetnya ya. Target untuk digitalisasi wilayah, kawasan dan pelaku wisata UKM dan yang lain tadi. Itu yang pertama adalah mampu untuk jadi urutannya yang pertama itu mengakuisisi skill, artinya mendapatkan keterampilan baru dari
penggunaan alat-alat piranti digital tadi ya, itu yang apa saja yang disesuaikan saja. Misalnya kalau untuk guru bagaimana bisa membuat konten untuk pembelajaran. Terus yang kedua nanti memilih platform yang istilah sekarang itu LMS, Learning Management System ya. Kalau saya dengar nanti di Pandu Digital itu diajarkannya pakai Google Classroom diantaranya, walaupun juga ada platform-platform lain ya seperti Ruang Guru, kemudian belajar.id ya setahu saya, dan beberapa yang lain. Jadi setelah mengakuisisi skill, artinya punya kemampuan keterampilan digital, berikutnya adalah mengaktifkannya, diaktifkan dengan sebuah kegiatan-kegiatan. Ini yang menarik. Yang ketiga adalah menggunakannya untuk keseharian. Artinya sudah berlaku. Nah di sini kadang kita memberikan satu toolsnya bukan tools dan tips. Toolsnya apa, tipsnya apa bedanya semenjak kamu masuk era digital dan tidak dalam mengelola waktu. Ya, ini penting gitu ya. Erane perubahan ini apa misalnya anak-anak bolong jamin game kan nggak baik kan gitu. Makanya mengelola waktu digital, mengelola waktu digital itu harus bukan kita nggak boleh mereka main game, tapi coba kelola, karena kembalikan ke prinsip dasar bahwa karunia yang terindah, terbaik itu adanya waktu ini. Nah bagaimana mengelola ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya misalnya kalau pengalaman UKM ini Mas Bambang itu paling tidak meluangkan waktu 2 jam per hari ya untuk memposting dan berkomunikasi dengan dengan pelanggan atau yang bertanya ya, kemudian mengatur transaksi, jangan sampai bilang misalnya nanti dikirim 3 hari malah sebulan ya gitu. Nah ini hal yang berbeda nanti mengelola mulai gitu. Pak, ini kan ngantek sebegitunya istilah keroyo-royo, untuk apa sih sebenarnya ini hasilnya? Iya, tadi saya ada yang kurang ya. Artinya yang pertama di era yang disebut dengan era digital, atau kalau dalam adanya digital ekonomi kan pertama kali itu kuncinya punya kepemilikan media gitu. Nah dulu kan katanya internet itu demokratisasi, jadi setiap orang punya media kan, yang di YouTube dewe, di Facebook dewe. Nah itu harus punya itu dulu. Itu artinya kekayaan media. Rasanya bagaimana mengelola itu tolak ukur yang pertama. Yang kedua, tolak ukur berikutnya tadi saya lupa menyampaikan produktivitasnya ya, berapa banyak konten. Nah konten ini ada plusnya, mana konten itu berkualitas atau tidak. Saya tuh pernah ada cerita lucu Mas, pelatihan kemudian yang ikut tuh KM batik. Kalau rekarpe gaul batik itu jenenge waktu itu Love Summer, begitu dicari internet jadi gambarnya beda itu. Nah ini bagaimana sih ini karena produktivitas itu kita berikan pemahaman bagaimana informasi bekerja ini penting. Jadi bukan sekedar gawe informasi diupload gawe tapi ben itu bisa nyambut gawe dewi, karena apapun ternyata mesin ya. Ya gitu. Pak, ini kan Bapak itu sudah mendampingi sudah banyak sampai luar Jawa juga. Iya. Luar negeri juga? Kalau luar negeri penelitian. Kampus-kampus Jopo. Nah aku luar negeri luar yang meneh. Nah, di mana mungkin yang sudah dilakukan pendampingan itu contohnya untuk referensi misalnya, dan apa yang dilakukan? Iya ya, kalau beberapa pengalaman misalnya Sukarara, tulisannya Sukarara karena di Lombok namanya Sukarara. Nah jadi Sukarara itu kemarin yang dilatih kebanyakan adalah pengrajin tenun. Tenun. Nah tenun itu bukan tenung ya? Bukan. Iya. Di antaranya pertama tadi kemampuan dia untuk memproduksi konten, mengolah konten, dan bagaimana berkomunikasi dengan pasar dan menarik, ditambah analitik pasar di internet. Atau misalnya kita sebutkan ya untuk daerah mereka sekitar 2 juta pengguna, jadi kita petakan ya di APJI itu kan pengguna Indonesia ada 100 sekian. Nah 2 jutanya itu misalnya daerah Lombok ya. Kemudian di Lombok itu berapa orang yang punya nek Jawa itu kerentek keinginan mencari tenun, ternyata analitiknya ada 50.000. Itu kita berikan kemampuan analitik itu dari 50.000 itu mana yang betul mencari ya. Mencari itu gampang, frekuensi ngomong ini banyak kan gitu ya.
Nah, kemudian kita Mas Bambang, kita berikan ke mereka. Kalau nanti melayani ini berarti Anda harus menyiapkan berapa produksi tenun per bulan, kan gitu jatuhnya. Gitu ya. Jadi antara maya dan ruang maya dan tidak itu jangan maya ya. Virtual. Masa udah cari Ariel enggak ada. Oh ya. Virtual itu sampai ke sana gitu. Dia Sukarare. Kemudian kalau Lombok itu kok Lombok Toba ya. Danau Toba itu. Danau Toba. Iya, itu mereka juga satunya tenun, satunya kerajinan yang khas untuk danau itu ya, topi. Yeah. Kemudian celana kayak yang pantai loh Mas. Yeah. Ya, itu. Nah, itu juga yang menarik mereka karena beberapa udah berlanjut, artinya 55 tahun lebih itu mereka itu memadukan antara kertas dan digital. Jadi misalnya orang cerita lucu Mas, coba buatkan plan dalam 1 bulan betul-betul dia ngotak masang kotak-kotak tanggal 1 Pak sang upload ini, kemudian ditulis tangan Mas. Kemudian yang like ternyata ada yang dari mana, dari Makassar, dari Sulawesi, terus follow up-nya apa, diajari itu Mas. Jadi ya, bukan cuma like tok nih, iya, follow up-nya. Follow up-nya apa gitu. Dan akhirnya karena dia mengelola itu dengan rajin, produktivitas informasi rajin dan mulai dengan baik itu laku. Akhirnya ada yang pesan dari Kalimantan, ada dari Makassar, dari Toba tadi. Jadi progresnya itu benar-benar ada, tetapi dicatat. Kebanyakan kita kan gawe itu ora dicatat. Yeah. Sehingga orang ngerti opo ya wong ini. Iya. Iya, jadi pencatatan itu sangat penting sekali. Iya. Nah, kemudian mungkin UMKM apa saja atau mungkin apa misalnya objek apa saja yang mungkin bisa kita pandu. Iya. Jadi sebagai UKM apa saja yang bisa ya? Misalnya apa saja? Kalau dari pengalaman tuh semua yang punya niat usaha semua jenis bisa ya Mas? Bisa, apa saja? Apa saja itu bisa ya. Apa saja bisa ya. Sampai yang pernah di Bantul itu bukan iseng ya, waktu itu kita ceritakan bagaimana Bantul itu ada gurah itu ya. Gurah okay. Itu yang mengeluarkan ini kotoran ya. Kotoran itu keluarnya dari cairan kotoran ya, yang sekarang mulai banyak herbal gitu ya. Itu malah saya ngontak dari orang waktu itu dari Amerika, tapi lucunya minta 1 paket. Saya nginep di mana Mas, nanti ngantor mana, jadi wisata baru. Ya itu contohnya ya untuk gurah. Kemudian ada juga kelihatannya hampir semua ya. Oke. Yang kemarin yang difabel itu bisa diceritakan? Iya. Kalau yang difabel kemarin itu PPDS-nya Mas Hadio itu dia produksi sarung tangan. Karena kalau difabel itu kan masih bisa ya seperti itu, mulai desain sampai membuat. Nah, karena dia membuatnya sarung tangan motor dan dia mengerti pemahaman bagaimana orang mencari sarung tangan motor di internet. Kan kalau internet itu kan bisa milih-milih ya gambar, dan dia melayani ada 2, baik langsung maupun bis ekosistem ya kan. Sering ya Mas, orang touring itu sak kelompok kepengennya seragam gitu ya, touring motor loh gitu. Nah itu akhirnya dongkrak penjualannya. Dia sempat bilang bisa 700 sampai 1 M ya, 10 meter. Ya tapi saya lihat ya wajarnya itu karena memang pengguna motor itu banyak. Jadi sebenarnya mempertemukan antara orang yang punya kebutuhan sarung tangan ya dengan pengrajin kan gitu. Ya. Jadi jangan pernah takut mempertemukan antar individu menjadi sebuah bridging ya kita itu. Masuk surga juga itu. Oke, kayaknya sih waktunya sudah cukup. Ini mau touring lagi. Oh, Mas. Saya ada yang penting dari Pandu yang belum saya sampaikan. Ya. Dari pengalaman lapangan ya, misalnya kita memandu wisata juga berhasil ya, kemudian UKM dan yang lain berhasil, itu jangan lupa itu biasanya kami sebagai pandu, saya itu sebenarnya relawan TK, kemudian juga membantu di pandu. Nah itu tapi nggak ada bedanya ya, tapi kata teman-teman saya itu nek wis lanjut jenenge muklisin. Di atas relawannya muklisin Mas. Ya, nah itu waktu pandu. Nah kalau itu nanti udah berhasil, itu yang perlu kita lakukan adalah
karena pengalaman pelatihan pendampingan satu dengan yang lain itu adaptasinya kan beda-beda. Tapi itu perlu didokumentasikan sehingga mereka yang mau mereplika itu akan lebih mudah. Nah, untuk mereplika itu biasanya kita di pandu nanti itu ada 4 yang perlu didiskusikan. Satu, mendiskusikan dengan antar kelompok yang sama. Mendiskusikan antar kelompok yang sama. Intinya itu ini loh caranya gitu ya. Misalnya dengan sesama kelompok wisata dan sebagainya. Kadang ada unik Mas, yang wisatanya pegunungan, yang wisatanya petualangan, wisata yang lebih berbeda-beda, itu mereka saling sharing gitu ya. Itu yang dilakukan. Terus yang kedua adalah melakukan nyebut edukasi nggak tepat, tetapi menyampaikan hal ini kepada pengelola desa, dalam arti aparat desa, agar paham, bisa brainstorming, karena supaya mereka masuk RPG MDes. Dimasukkan. Piye toh Mas caranya buat ini, apa yang kami lakukan kan gitu ya. Itu sehingga mereka paham. Jadi suatu saat pandu itu betul-betul pandu, tinggal di developmentnya, di pengembangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah keberhasilan ini biasanya kalau saya di lapangan membicarakan dengan yang level entah kabupaten atau provinsi. Misalnya Bapeda, waktu Bapeda di Jogja itu sampai nanya, Mas, kami punya kantong kemiskinan, bagaimana digital membantu meningkatkan ini. Jadi isunya udah nggak isu teknologi ya itu. Nah akhirnya Bapeda, kemudian kalau Bapeda itu kemiskinannya hubungannya dengan adanya UKM di sana, berarti dengan dinas UKM. Nanti kita ngajak komunikasi terus, berbagi pengalaman ini supaya yang menarik ada daerah sampai punya perda pemanfaatan internet, karena masukan kita gak polosnya. Jadi nek ngetok palu nek gampang nek mereka istilahnya dalam negara. Nah kemudian yang terakhir mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat yang terkait agar bisa direplika ke provinsi yang lain. Cloning gitu. Ya, di cloning ya. Harapannya apa Pak? Kalau harapannya jadi yang pertama ini harapannya meningkatnya literasi, kompetensi di bidang digital ini. Kemudian yang kedua itu percepatan adaptasi, karena ada satu tulisan dari Harvard Business Review itu mengatakan begini Mas, percepatan adaptasi digital di dalam satu wilayah, entah termasuk negara, itu mereka menyebutnya itu new advantage, artinya keuntungan baru, itu baru. Makanya kalau kita itu hanya internet masuk, bayangan kami ya, bayangan di pandu, kemudian nggak ada pelatihan pendampingan, akhirnya nanti tanda petik cuma jadi korban operator mau tuku paketan terus digunakan untuk hal yang kurang tidak bermanfaat gitu. Nah itu yang kedua itu percepat adaptasi. Kemudian yang ketiga itu adanya transformasi digital baik individu, kelompok, sektor ya, sehingga kita di era digital ini siap gitu ya, siap untuk bukan menyongsong terlibat di dalam model ekonomi baru ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira ya. Thanks, mencuri waktunya beliau di sela-sela kesibukannya. Jadi tadi udah kakek ini level 9. Iya. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Satu lagi Mas, basic informasi itu adalah data. Jadi salah satu yang fakta yang terungkap ya, makanya selama ini ketika kita melakukan pelatihan pendampingan itu menjadikan pelaku wisata, pelaku UKM, pelaku di bidang daring belajar itu hanya harus concern pada database. Data. Apapun kalau Anda berhasil menguasai data mesti jadi raja. Nah orang pasti kecondal-condal. Makanya data harus terdokumentasi dengan baik sehingga bisa direplika dengan mudah, tidak perlu kecondal-condal. Terima kasih. Kan sering bilang dari daerah itu kami punya potensi data nih nggak ada. Kalau potensi, ngerangin ini, aku gawe buku telu, nih di ijek nih gini. Iya.
belum bisa dimanfaatkan. Jadi yang dimanfaatkan adalah yang sudah jadi sehingga berdaya guna dan disebarluaskan. Iya. Terima kasih sekali lagi. Ada satu wisdom yang merasa ambil dari situ. Suatu saat itu saya ngobrol tepatnya di sana dengan Profesor Sunyoto, sosiolog ya, besar sosiolog. Dia tuh saran ke saya itu menarik gitu. Mas, kalau di Jakarta yang pusat kan bicaranya dewa-dewa dong, digital divide, disruption, industrial 4.0, udah lah kita itu jadi punakawan yang mendampingi masyarakat, yang membimbing sehingga program-program itu jadi membumi, intinya gitu Mas. Jadi intinya sebenarnya sing ngisor ki ya diurusi ya diopeni. Aja sing dhuwur-dhuwur sing bahasa dewa itu, sing mungkin wong ngisor-ngisor ora mudeng. Nah, kita di bawah aja ya. Iya, kita punakawan saja. Sepakat, sepakat. Sudah? Sudah cukup. Silakan. Karena mencuri waktunya itu angel. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.